Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Dan masih dengan tema kita kali ini adalah budi pekerti landasan utama pendidikan. Dan saat ini kita sudah ada di segmen terakhir, pemirsa. Kita akan kembali lanjutkan pembahasan. Baik Pak Tomo, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai peran orang tua dalam membentuk budi pekerti anak. Lalu saat ini kaitannya dengan suatu bangsa, Pak, bangsa Indonesia sendiri khususnya, apa sih Pak yang akan terjadi nanti ketika dari anak-anak generasi penerus bangsanya ini tidak memiliki budi pekerti yang baik? Seperti apa menurut Pak Tomo? Iya, kalau pandangan kita terhadap bangsa Indonesia yang kita cintai, ini tentunya kita juga punya satu harapan besar terhadap anak-anak kita sebetulnya. Anak-anak kita ini kan sebagai tunas bangsa, sebagai generasi penerus yang nantinya bisa berperan menjadi tokoh-tokoh, menjadi orang-orang yang sangat bisa memimpin negara Indonesia yang tercinta ini. Nah, tentunya ini kan diperlukan adalah budi pekerti. Iya. Moral, betul, mental yang kuat ini sangat diperlukan. Manakala anak-anak kita generasi penerus ini tidak ditanamkan mulai dari dini, bagaimana melakukan hal-hal yang terbaik, mencintai tanah air, mencintai bangsa kita, mencintai pluralitas yang ada sekarang ini sangat berbahaya. Jadinya tidak bisa diharapkan untuk yang akan datang kayak apa negara ini kalau dipimpin oleh anak-anak kita yang tidak punya budi pekerti yang baik. Maka ini sangat diperlukan ya anak-anak kita supaya punya moral yang kuat, mental yang tegas dan punya budi pekerti yang baik supaya bisa meneruskan cita-cita bangsa, bisa memegang teguh kedaulatan bangsa Indonesia ini. Nah, ini yang sangat diperlukan ya. Makanya ini kan merupakan upaya kita dari beberapa elemen yang ada, baik itu melalui jalur pemerintah, melalui pendidikan, melalui jalur agama, melalui majelis-majelis kita. Ini harus kita lakukan. Upaya kita adalah membantu memberikan satu pendidikan terhadap anak-anak kita ya, supaya bisa terwujud ini. Nah, sementara di Parisade di Majelis Hindu itu kan ada yang namanya pendidikan melalui pasraman. Iya. Dimulai dari dini, ini diberikan satu pendidikan, baik itu pendidikan agama sampai ke pendidikan masalah budi pekerti. Jadi ada di sana ada sekolah-sekolah minggu, ada kegiatan keagamaan sambil diantar sama orang tua gitu ya. Ini dilakukan supaya ini menghindari anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ini, mulai dari dini. Maka kembali lagi ke masalah kebangsaan kita, ini sangat diperlukan anak-anak kita supaya punya budi pekerti yang baik, yang nantinya bisa menjadi penerus bangsa. Oke, berarti memang sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat anak-anak saat ini bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik secara moral dan juga secara budi pekerti seperti itu ya Bapak ya. Lalu Pak Tomo sendiri ini kan juga tergabung dalam FKUB dari Kabupaten Malang. Nah, ini sudah berapa lama Pak Bapak bergabung di FKUB? Saya yang paling lama. Paling lama, paling lama, jadi saya mulai zamannya tahun 2009 ya. Oh ya, sudah cukup lama ya. Iya. Ya, Lalu kemudian bagaimana peran dari FKUB sendiri ini dalam memunculkan atau dalam mengembangkan landasan budi pekerti ini Pak? Adakah giat-giat yang dilakukan selama ini seperti apa? Iya. Memang FKUB itu punya tupoksinya itu kan ada dua program ya. Pertama adalah merekomendasi rencana pendirian rumah ibadah. Dan yang kedua adalah memantapkan kerukunan umat
antara umat beragama. Jadi yang poin yang kedua ini di sini untuk dimasukkan hal-hal yang menyangkut masalah pendidikan ke moral, pendidikan ke budi pekerti ini melalui kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah pemantapan kerukunan antar umat beragama itu. Karena orang bisa rukun, ya, baik itu rukun intern maupun antar. Ini kan awalnya dari mental kita, dari moral kita, dari budi pekerti kita, gitu loh. Kalau budi pekerti kita memang dasarnya sudah tidak bisa akor, ya sulit untuk bisa rukun. Nah, maka untuk memberikan satu pemahaman supaya bisa menerima perbedaan, supaya bisa menerima kebinekaan, ini harus didasari dengan budi pekerti yang baik, supaya terhindar dari hal-hal yang bisa memicu konflik, memicu pertengkaran. Ini kan sangat berbahaya. Nah, ini salah satu tugas kita di FKUB Kabupaten Malang. Begitu. Oke, berarti lebih ke kerukunan gitu Pak ya, kerukunan antar umat beragama seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak Tomo. Tadi saya teringat Pak Tomo di segmen berikutnya sempat membahas tentang pendidikan budi pekerti yang diadakan di sekolah. Nah, waktu semasa dulu ini kan ada yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan sekarang ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, ini harus seperti apa Pak Tomo? Apakah menurut Pak Tomo ini dari sekolah sendiri juga harus mengembalikan ke kurikulum itu, ataukah harus seperti apa Pak Tomo dalam kaitannya? Saya sebetulnya itu dikembalikan saja. Apa sih susahnya ya? Karena ini kan berdampak positif atau negatif terhadap anak-anak kita, kan semua bisa berpikir ke sana, gitu loh. Ini yang penting. Karena kalau dulu itu kan ada pelajaran bahasa daerah, ya ada bahasa apa itu namanya, ya budi pekerti itu kan menyangkut tentang unggah-ungguh, toto kromo, sila-silai anak terhadap orang tua. Ini kan memang di sana masuk, gitu loh. Sampai dengan di sana ada boso nguku, boso tengahan, boso inggil itu ada di sana. Nah, itu masuknya di rangkaian apa itu namanya budi pekerti itu. Nah, tetapi sekarang kan sudah tidak lagi ada PMP, itu sudah tidak. Nah, pendidikan moral Pancasila ini kan sangat penting, ya. Karena sekarang anak-anak kita kadang-kadang Pancasila itu udah nggak hafal itu. Ya, Pancasila yang jumlahnya 5 itu aja sudah apa, karena pendidikan moral Pancasila sudah dihapus. Nah, ini kan memprihatinkan sekali. Nah, bagaimana kemudian anak-anak kita supaya bisa mencintai sebagai bangsa ini yang berdasarkan Pancasila kalau pendidikannya tidak diberikan? Ini. Maka semoga saja bisa ini kemudian dimunculkan kembali, kemudian tidak tahulah apa namanya. Ya. Kalau mungkin alergi dengan bahasa PMP ya pakai saja bahasa yang lain. Tetapi intinya adalah ada pendidikan yang memberikan satu wawasan kebangsaan, ya, memberikan pemahaman tentang arti Pancasila itu sendiri dan penjabarannya, begitu. Ini kan menyangkut masalah kemanusiaan, masalah kebangsaan, begitu, supaya ada rasa cinta terhadap tanah air, cinta kepada bangsa Indonesia ini, begitu. Oke, baik. Jadi tetap diperlukan ya Pak ya dari sekolah ini untuk bisa memberikan yang namanya pendidikan terhadap anak-anak, karena memang budi pekerti anak-anak ini sangat penting sekali ya, karena juga untuk terkait dengan kemajuan dari suatu bangsa itu sendiri. Baik, Pak Tomo, terima kasih sekali sudah hadir di studio pada saat ini. Mungkin Pak Tomo bisa memberikan kesimpulan dan pesan kepada pemirsa apa sebenarnya yang harus dilakukan juga dari keluarga, orang tua, dan juga bangsa ini untuk bisa memberikan budi pekerti yang baik kepada anak-anak generasi saat ini, Pak. Ya, baik pemirsa Dhamma TV di mana berada, pada kesempatan ini izinkan kami atas nama Ketua Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang memberikan satu pandangan, memberikan satu tambahan wawasan kepada kita semua sebetulnya. Artinya menyangkut masalah
pendidikan budi pekerti terhadap anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita ini adalah tumpuan harapan. Anak-anak kita ini adalah satu cambuk untuk kita sebetulnya. Artinya manakala anak-anak kita ini sudah lepas dari harapan kita akhirnya tidak punya semangat. Tetapi manakala anak-anak kita ini sudah bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk kita, yang menjadi arahan kita, ini akan membuat cambuk, akan membuat semangat kita hidup gitu. Maka ayo kita bina anak-anak kita sesuai dengan harapan kita, ya. Kita berikan budi pekerti, kita tuntun anak-anak kita sesuai dengan ajaran kita masing-masing, supaya dalam keluarga kita ini menjadi keluarga yang sukinah bawantu. Jangan sampai kita punya anak yang ada bahasa pepatah orang tua dulu itu, anak wis merucut teko kudangan, luput teko gendongan. Jadi artinya wis luput teko kudangan, merucut teko gendongan, ya sudah, lepas semuanya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya harapan kita semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang suputra, yang bisa berguna tidak hanya dalam keluarga kita saja, tapi juga berguna terhadap nusa dan bangsa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Tomo. Ye. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi di malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Tidak terasa episode hari ini harus selesai, namun pemirsa bisa mengambil manfaat yang banyak dari perbincangan kita kali ini, bahwa pentingnya sekali budi pekerti ini harus diterapkan kepada anak-anak saat ini, khususnya dari peran orang tua dan keluarga yang lebih utama. Baik pemirsa, saya Gisela Tahabari dan kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali minggu depan, dan kata akhir saya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.